Hai, nama saya Jonathan Irene Sartika Dewi Max dari Angkatan 17 Laser CPNS Pusat Bank Kadotlan Samarinda. Dalam jurnal kali ini, saya membahas salah satu dari nilai aneka PNS, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, yang berkaitan dengan amanah seorang PNS adalah seperti: pertama, mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Kedua, menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Tiga, adil dalam memberikan pelayanan publik. Empat, sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas seringkali dianggap sejajar atau sama dengan responsibilitas. Sesungguhnya, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada beberapa aspek dalam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara pemberi wewenang dan penerima tugas. Pembuat wewenang wajib memberi arahan memadai, penerima tugas harus memenuhi kewajiban. Akuntabilitas berorientasi pada hasil yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Maka, individu atau kelompok dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan sebagai perwujudan akuntabilitas yang dilengkapi bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Akuntabilitas juga memerlukan konsekuensi sebagai bagian dari tanggung jawab. Konsekuensi menjamin keberlanjutan akuntabilitas, yaitu dengan penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu menuntut PNS proaktif mengevaluasi kinerja diri dan fokus pada peningkatan kinerja. Nah, akuntabilitas memiliki levelnya. Pertama-tama, kita harus memiliki personal akuntabilitas, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moralitas baik, etika yang baik, nilai spiritual, dan tolak ukurnya adalah menjadikan PNS bagian dari solusi dan bukan dari masalah. Seseorang dengan akuntabilitas personal mampu menghadirkan pertanyaan bagi diri sendiri untuk meningkatkan kinerja diri, reflektif terhadap kredibilitas diri sendiri. Akuntabilitas kelompok. Setiap lembaga mempunyai individu yang saling bekerja sama dan unit-unit yang berkoordinasi. Akuntabilitas organisasi, yaitu pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi maupun kinerja. Akuntabilitas stakeholder, di mana sebuah institusi mampu menjawab kebutuhan publik pengguna layanan. Akuntabilitas memiliki 3 peran. Pertama, peran demokrasi, yaitu di mana masyarakat dapat melihat rekam jejak pejabat dan menimbang pemilihan mereka terhadap calon legislatif nantinya. Atau peran konstitusional, di mana ada mekanisme, SOP, aturan yang dapat mencegah korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar atau benchmarking. Hal ini menjamin perencanaan ke depan yang lebih baik, efisien secara proses, dan efektif secara dampak bagi pengguna layanan. Lalu, kita juga mengenal 2 macam akuntabilitas publik. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yang merupakan bentuk tanggung jawab dari bawahan ke atasan. Lalu, ada juga akuntabilitas horizontal, yaitu tanggung jawab lembaga atau institusi kepada halayak publik. Di Indonesia ada mekanisme akuntabilitas yang terdiri dari Renstra, kontrak, laporan kinerja. Renstra berisi rencana, target kegiatan, indikator keberhasilan. Sedangkan kontrak kinerja adalah kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun tertentu, yang merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasannya terkait tanggung jawab dan target capaiannya. Laporan kinerja, yaitu berisi perencanaan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Ada pula framework akuntabilitas, yang merupakan sebuah siklus yang diawali dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dilanjutkan dengan melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi atau memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu beserta data dan dokumentasinya. Terakhir adalah melakukan evaluasi dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Kemudian bisa dilanjutkan dengan menentukan tujuan baru untuk rencana ke depannya. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan.
Sebagai seorang PNS, kita harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan kita untuk melakukan tugas-tugas resmi dengan tidak memihak. Selalu dapat mengutamakan kepentingan umum. Menghindari potensi konflik kepentingan dengan pertama-tama tidak berurusan dengan lembaga melampaui tingkat hubungan kerja profesional, tidak memiliki pekerjaan di luar, dan menghindari gratifikasi. Kemudian, PNS bisa juga melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. PNS harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana sih akuntabilitas dalam pengambilan keputusan seorang PNS? Pertama-tama, dia harus memastikan tindakan dan keputusannya berimbang serta tidak bias. Kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. 3. Akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. 5. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya. 6. Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Harapan dari seorang PNS yang memiliki akuntabilitas adalah bertindak sesuai legislatif, kebijakan, dan kode etik, tidak mengganggu, tidak menindas, dan tidak bersikap diskriminatif. Harus profesional, menjaga keharmonisan, keamanan, dan bersifat produktif. Hormat, sopan, jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Keputusan harus adil berdasarkan pertimbangan dan kebijakan. Ada 8 nilai yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama-tama, leadership dapat saya wujudkan dalam berbagai tugas kelompok dari atasan dengan memberi solusi dan mengajak rekan sejabat bekerja sesuai prosedur. Kedua, transparansi. Saya dapat wujudkan dalam menyediakan seluruh informasi sesuai kapasitas saya ketika dibutuhkan. Integritas. Saya wujudkan dengan menghadirkan refleksi untuk meningkatkan kualitas dan komitmen terhadap mutu. Keempat, tanggung jawab saya adalah menjalankan tridharma dosen. 5. Keadilan. Saya dapat wujudkan dengan memberi penilaian objektif kepada mahasiswa. 6. Kepercayaan atau trust. Saya wujudkan dengan menjalankan delegasi tugas sesuai dengan amanah atasan. 7. Keseimbangan. Saya menerima reward dan punishment sesuai kinerja. 8. Kejelasan. Saya menanyakan apabila ada prosedur kerja yang belum jelas. 9. Konsistensi, di mana saya menaati prosedur sembari memperhatikan nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, demikian refleksi saya atas materi akuntabilitas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.